Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu 'aliman hakima. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari jemaah salat zuhur Masjid Raya Sumatera Barat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pada kita nikmat yang paling besar bagi kita dalam hidup ini, yang paling penting untuk kita, yaitu nikmat iman. Dengan nikmat iman itu kita akan memperoleh sakinatun nafsi, ketenangan jiwa, ketentraman batin, yang ini merupakan kunci untuk kita memperoleh sa'adah, kebahagiaan yang diharapkan oleh semua manusia di dunia dan di akhirat. Walaupun orang mencari-cari apa penyebab timbulnya, dapatnya kebahagiaan itu, apakah dengan kesehatan badan atau ilmu yang tinggi, atau dicintai dan mencintai, atau mendapatkan harta, memperoleh harta yang banyak, atau pengaruh kekuasaan, ataupun ketenaran. Orang mencari-cari, namun yang dikatakan oleh al-mujarribun, yaitu para pelakunya yang telah memperoleh semuanya itu, kalau kita sendiri mungkin belum semuanya kita dapatkan, ya, harta yang banyak, terkenal, kekuasaan gitu, mungkin tidak semua kita. Tapi yang sudah merasakan itu semua mengatakan, masuk juga para pakar peneliti sosial, bahwa kebahagiaan itu tidak diperoleh kecuali dari ketenangan hati. Karena bahagia itu adalah jiwa, hati yang merasakan bahagia, maka untuk memperoleh kebahagiaan itu mestilah ada sakinatun nafsi, ketenangan jiwa. Kalau hati tenang, jiwa tentram, walaupun miskin, tinggal di gubuk, tapi merasakan hidup bahagia seperti tinggal di rumah mewah. Tapi kalau seandainya hati yang tidak tenang, walaupun tinggal di istana, tapi menderita. Banyak datang orang kepada psikolog, kepada ustadz juga mengadu, wahai ustadz, kami walaupun tampak secara lahiriahnya ini senang karena rumah bagus, kendaraan bagus, terkenal pula gitu kan, tapi kami ini tinggal seperti di neraka karena tidak memperoleh sakinatun nafsi. Allah mengatakan bahwa sakinah ini juga tidak diperoleh kecuali dengan iman. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Allah itu yang memberikan sakinah, bukan harta, bukan materi, bukan manusia, bukan fans kita yang banyak, tapi Allah yang memberikan, yang menguasai hati kita, yang memiliki hati kita, yang tahu tentang hati kita. Allah memberikan ketenangan, hanya diberikan kepada mukminin. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar iman mereka terus bertambah
ketenangan batin pun juga, sakinah dalam iman itu juga terus bertambah, maka dia merasakan kebahagiaan hidup di dunia ini sebelum dia merasakan kebahagiaan abadi nanti di akhirat. Bapak-bapak, saudara rahimakumullah, sedikit kita sampaikan di sini kenapa iman itu yang merupakan syarat untuk mendapatkan sakinah. Bapak-bapak, saudara rahimakumullah, bahwa iman itu adalah sesuai dengan fitrah manusia. Jadi fitrah manusia artinya Allah menciptakan manusia ini untuk beriman. Ada dalam hatinya ruang God spot namanya, ruang yang tidak bisa diisi oleh apapun kecuali oleh iman. Kalau seandainya itu tidak ada, dia tidak menemukan imannya, maka dia seperti tidak menemukan jiwanya sendiri, dirinya sendiri. Bagaimana dia akan bahagia? Makanya Allah mengatakan wala takunu kalladzina nasullaha faansahum anfusahum. Jangan kalian seperti orang yang melupakan Allah, tidak beriman. Kalau tidak beriman, dia seperti ansahum anfusahum, maka melupakan dirinya sendiri. Bagaimana dia akan bahagia? Dia tidaklah lupa dengan dirinya. Jadi syarat iman itu adalah iman itu adalah sesuai dengan fitrah kita. Rasulullah mengatakan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak itu dilahirkan sesuai dengan fitrahnya, artinya membawa potensi untuk beriman. Seolah-olah Rasulullah mengatakan anak itu kalau dibiarkan saja tanpa intervensi dari orang tua dan lingkungan, maka dia akan menjadi anak yang baik. Karena baik itu fitrah hati nurani kita. Beriman itu yang membawa kebaikan. Dengan kata lain, kalau begitu yang merusak anak-anak siapa? Ya orang tua. Alladzi yunasirani wa yuhawidani wa yumajisani, kata Nabi. Yang buat orang Yahudi, Nasrani, ya orang tua dan lingkunganlah yang merusak. Nah, jadi kembali kepada, jadi kalau sesuai dengan fitrah itu yang membuat tenang. Kalau yang tidak sesuai dengan fitrah, orang tidak beriman, tidak kenal dengan Allah, tidak kenal dengan masjid, maka dia tidak akan merasakan ketenangan karena dia berada di luar fitrahnya sendiri. Yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara rahimakumullah, dengan iman itu kita mengetahui sirru wujudina, rahasia keberadaan kita. Karena kita sebagai makhluk yang cerdas terus bertanya, kita ini dari mana, sedang di mana, hendak ke mana, apa rahasianya hidup kita ini, kenapa kita diberi cobaan, kenapa banyak musibah. Tidak ada yang bisa menjawabnya itu. Hanya agama, imanlah yang bisa menjawabnya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang memberikan jawaban itu kepada kita semua. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu taj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Manusia akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifah di muka bumi, yang tugasnya adalah riayah wa imarah, menjaga, memelihara, berbuat baik, dan imarah, membangun. Itulah tugas khalifah. Dalam ayat yang lain juga Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Beribadah itu bagaimana? Mengerjakan tugasnya sebagai khalifah, menegakkan ajaran-ajaran Allah, manhaj Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Inilah tugas kita.
Kemudian Allah juga mengatakan waladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dunia ini kata Allah Subhanahu wa taala adalah darul bala. Engkau manusia sementara diletakkan dulu di bumi, di dunia, sebenarnya kita akan kembali kepada Allah. Di surga tempat kita, tapi sementara tinggal dulu di dunia. Untuk apa? Darul bala. Engkau akan diuji di situ. Diuji dalam kita melaksanakan tugas kita sebagai khalifah, laksanakan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan, mengamalkan ajaran-ajaran Allah, sekaligus juga dengan itu kita diuji dengan berbagai macam ujian. Apakah kita kokoh dengan iman kita? Apakah kita tetap terus melaksanakan tugas kita? Jadi bapak-bapak saudara rahimakumullah, orang mukmin itu adalah orang yang sangat kokoh. Karena dia mengetahui bahwa dunia ini penuh dengan ujian. Macam-macam ujian, apakah itu bencana alam, ataupun kekurangan harta, apakah itu kematian keluarga. Bagi orang mukmin itu adalah tidak aneh, karena kita memang untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak saudara rahimakumullah, ya, kita Sumatera Barat sekarang sedang banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam musibah, longsor, galodo, banjir bandang, macam-macam sekarang namanya, lahar dingin, ya, hampir mengenai banyak tempat di Sumatera Barat ini. Ini adalah ujian dari Allah pada kita, yang tujuannya adalah, ya, pertama untuk mengingatkan kita bahwa kita sebagai hamba Allah hidup di dunia yang memang untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa aneh, jangan kaget dengan ujian itu. Kemudian tetaplah kita dengan tugas kita. Semakin hendaknya itu menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa apa yang diberikan oleh Allah itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang ada hikmah semuanya. Walaupun musibah penuh dengan hikmah, mungkin sebagai teguran, mungkin sebagai ujian, mungkin sebagai, ya, mungkin alhamdulillah ini azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ambillah pelajaran dengan itu. Tapi sebagaimana yang difahami oleh Umar bin Khattab, kata Umar bin Khattab, aku melihat dalam setiap musibah yang diberikan Allah kepada kita itu ada 3 nikmat yang mengiringinya. Jadi tidak membuat dia sedih, tidak membuat dia stres, tidak membuat apalagi depresi. Satu musibah ada 3 nikmat. Yang pertama, alhamdulillah Allah tidak memberikan musibah yang lebih besar dari itu, walaupun Allah mampu memberikannya. Itu yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah musibahnya tidak menimpa agamaku. Karena musibah yang paling besar itu adalah apabila menimpa agama kita, apabila kita tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila kita membelakangi ajaran Allah Subhanahu wa taala, itulah musibah yang paling besar. Tapi kalau hanya menimpa harta, kalau menimpa badan, mungkin sebagian dari keluarga kita, tapi itu dia anggap itu lebih kecil. Dan yang terakhir, kata Umar bin Khattab, ketika aku diberikan musibah, Allah menjanjikan balasan yang tidak terkira. Kan innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Orang yang sabar itu akan diberikan oleh Allah balasan. Apa yang luput darinya, harta yang habis atau bangkrut, itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilebihkan lagi dari itu apabila dia bersabar. Oleh karena itu orang mukmin akan tenang hidupnya. Hanya orang mukmin. Oleh karena itu sekali lagi Bapak,
Ibu-ibu, saudara rahimakumullah, kita bersyukur menjadi orang mukmin. Oleh karena itu tugas kita adalah menjaga iman itu agar tetap hidup, agar tetap hangat di dalam hati kita, dengan terus kita belajar, dengan kita terus membaca ayat-ayat Allah, mentadabburi Al-Quran, mempelajari sunnah, mengamalkan agama kita. Dan kemudian iman ini pula lah yang perlu untuk kita wariskan kepada anak cucu kita, agar kita semuanya merasakan sakinah, ketenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akhirnya tentu berdoa akan dikumpulkan semuanya dalam ketenangan, kebahagiaan abadi nanti di akhirat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Minta maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La